Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh peduli dengan kehidupan kami. Engkau selalu menyertai setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata bagi setiap kami. Bahkan Engkau selalu setia untuk memulihkan hidup kami, untuk memulihkan hati kami ya Tuhan. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu, membawa pujian kami dan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdosa, Tuhan tak pernah berdusta. Kami percaya Tuhan, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, amin, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli,
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara, satu hal yang harus selalu kita ingat, pada waktu saat ini kehidupan kita tak ada jalan yang terbuka. Serasa kehidupan kita mungkin semakin hari semakin sulit, semakin mustahil, tidak ada pertolongan. Tapi lagu ini mengingatkan, menguatkan kita. Saat tak ada jalan terbuka, namun saat kita berserah pada Tuhan, maka Dia akan turun tangan, saudara. Amin. Tetap percaya, tetap beriman bahwa semua yang kita hadapi saat ini atas kehendak Tuhan dalam hidup kita, untuk satu kebaikan, agar iman kita semakin dimurnikan di hadapan Tuhan. Dan percaya, saudara, Dia selalu mengerti, Dia selalu peduli. Dia tahu yang kita rasakan saat ini, Dia tahu yang kita alami saat ini. Kita tidak sendiri, saudara. Ada Tuhan yang mengerti. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan, Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Amin. Dia mengerti, oh, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal yang Kau minta, agar kita tetap percaya sampai mujizat Kau nyatakan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, yang selalu memperhatikan, yang selalu mempedulikan seluruh hidup kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih.
Biar penyembahan kita saudara bukan hanya sekedar memainkan jiwa perasaan kita saja lewat lagu-lagu yang kita naikkan saat ini. Tapi setiap lagu yang kita naikkan bagi Tuhan ini adalah sarana saudara, agar jiwa kita dikuatkan, agar kita selalu diingatkan dalam hidup ini bahwa penyembahan kita yang sesungguhnya adalah keberadaan hidup kita. Bagaimana cara kita hidup dalam kehidupan ini saudara. Dalam setiap musim kehidupan kita apapun, terutama saudara, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan yang kita alami, apakah kita mau tetap bersandar penuh kepada Tuhan? Ataukah kita tetap mengandalkan kekuatan kita? Di dalam setiap kesesakan kita, apakah kita mau semakin mengejar Tuhan dalam hidup kita? Atau justru kita semakin jauh dari Tuhan? Kami mohon ampun Tuhan atas kehidupan kami yang mungkin belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memperbaiki komitmen kami saat ini bahwa penyembahan kami bukan hanya sekedar lagu nyanyian yang kami naikkan Tuhan, tapi kehidupan kami yang mau dikuasai oleh Engkau, oleh firman-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan setiap kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu dalam seluruh langkah hidup kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Katakan pujian ini saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi
terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah peduli dan mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, sebab Allah mengerti. Katakan, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Kau Allah yang sungguh mengerti setiap kami dan pedulikan seluruh hidup kami. Amin. Yesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami butuh Kau. We need you Lord in my life, agar kami tak tersesat, agar kami tak jatuh. Kami perlu Roh-Mu Tuhan, kami perlu firman-Mu, oh Tuhan. Saudara, ada seberapa banyak
dari setiap kita saat ini yang sedang mengalami kebingungan dalam kehidupan kita. Hati kita tidak tenang, jiwa kita menjadi tidak tenang karena melihat keadaan dunia saat ini, khususnya kehidupan kita, saudara. Saat ini kembali dilakukan pembatasan di sana-sini akibat daripada COVID-19 ini yang belum berhenti, saudara. Dan tentunya, saudara, banyak dari antara kita yang khawatir akan kehidupan ini. Kita menjadi khawatir akan masa depan kita. Kira-kira bagaimana kehidupan kita ke depannya, saudara. Namun seperti lagu-lagu yang telah kita naikkan, mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Allah peduli, Allah mengerti. Allah tidak pernah menutup mata dengan semua kejadian kehidupan yang kita alami saat ini. Justru dari situ, saudara, Allah pakai semuanya itu untuk memproses saya dan saudara agar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan satu hal ini yang Tuhan mau, agar kita bisa mencari ketenangan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 42 ayat 12 berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud pada waktu ia mengalami kesesakan, tekanan dalam kehidupannya. Dia adalah seorang raja, bukan berarti hidupnya itu selalu senang, selalu bahagia. Kita tahu, saudara, pergumulan yang dialami oleh Daud ini. Dan hal ini Daud tuliskan pada waktu ia mengalami kesesakan, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Khawatir itu manusiawi, takut itu manusiawi. Saya pun masih bisa merasakan hal itu, saudara. Tapi jangan sampai hal-hal itu menguasai kehidupan kita sehingga kita menjadi bingung, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada banyak dari antara kita yang gak bisa tidur karena hatinya gak tenang, jiwanya gak tenang, saudara. Namun Daud mengingatkan kepada setiap kita saat ini, pada waktu kita mengalami ketertekanan di dalam hati kita, jiwa kita, hidup kita, dikatakan berharaplah kepada Allah. Sebab kita tahu Dia adalah penolong kita, Dia adalah Allah kita. Saat orang lain gak bisa bantu kita, kita masih punya Tuhan. Saat keadaan kehidupan kita ini serasa kayaknya mustahil, tidak mungkin ada pertolongan, jalan saya sudah mentok, saya gak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara, di situ adalah waktu yang tepat untuk kita berserah kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 29-31 berkata bagi setiap kita saat ini, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara, dikatakan dalam ayat ini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, saudara. Hari-hari ini banyak digenapi sekali. Pada waktu COVID-19 ini, saudara, muncul varian-varian yang baru, dan kita lihat semakin banyak orang yang terinfeksi, saudara. Bahkan orang-orang yang ada di terdekat kita pun mereka kena. Keluarga saya pun, saudara, ada yang terkena COVID-19 ini. Atau mungkin di antara saudara yang saat ini sedang kena COVID-19 ini, saudara. Banyak sekali kasusnya, meningkat setiap hari, saudara. Dan banyak orang akhirnya takut, akhirnya bingung, akhirnya menjadi lesu di dalam iman karena ia bingung ia harus berbuat apa. Karena itu, saudara, kita butuh kekuatan dari Tuhan agar kita bisa tenang dalam kehidupan ini, menghadapi semuanya dengan baik. Pada waktu kita berharap pada Tuhan, bukan berarti masalah-masalah kita itu akan hilang dengan begitu saja. Masalah itu akan ada, malah mungkin masalah itu akan bertambah banyak dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, saudara, kita dapat kekuatan dari Tuhan
kita dimampukan Tuhan untuk bisa menjalani semuanya. Bahkan dikatakan seperti Raja Wali, kita bisa mengatasi badai kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan mau. Karena kita mampu, kita bisa saat kita menerima kekuatan dari Tuhan dan saat kita berada di dalam Tuhan. Saudara, hal yang pertama yang perlu kita tahu dari ayat ini, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada barang siapa yang hampir sudah tidak berdaya lagi. Bahkan Ia sanggup memberikan kita semangat bagi setiap kita yang mengaku kalau kita ini tidak berdaya dan kita ini tidak mampu. Jadi poin yang pertama, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan kekuatan, supaya kita bisa tenang, saudara. Kita harus akui di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya, bahwa kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita, saudara. Tetapi Tuhan mau lewat setiap masalah kejadian hidup kita yang kita alami, supaya kita ini bisa bersandar pada Tuhan, supaya kita ini bisa bergantung pada Tuhan. Kita menyadari kita manusia yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak kelemahan, saudara. Bahkan hidup manusia itu sama seperti uap yang kelihatan tapi berapa detik saja, saudara, bisa menghilang, saudara. Karena hidup ini sangat singkat sekali. Karena itu kita harus sadar kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan akan menolong orang yang mau membantu dirinya sendiri, yaitu dengan bergantung kepada Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Saudara, maksudnya adalah begini. Pada waktu kita mengalami kesesakan, penderitaan dalam kehidupan kita saat ini, janganlah jadi orang yang mudah putus asa. Janganlah menjadi orang yang akhirnya menyerah. "Oh Tuhan, saya menyerah, I'm give up. Saya gak bisa apa-apa, udahlah, saya gak mau berbuat apa-apa lagi." Tetapi saudara, jangan menyerah, tapi berserah. Kalau berserah itu berarti masih ada ikut andilnya kita. Bahwa di depan nih misalnya gak ada jalan, saudara, tapi kita tetap berserah pada Tuhan, menyerahkan, dan kita mau melakukan bagian kita, mau melakukan yang terbaik dalam segala hal dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin kita nggak mendapatkan uang, walaupun mungkin kita nggak mendapatkan keuntungan, tapi kita mau melakukan semua hal yang ada di depan mata kita ini dengan baik. Entah itu pelayanan kita, saudara, entah itu kita harus bersikap kepada anggota keluarga kita. Walau nggak punya uang, saudara, lakukan yang terbaik, saudara. Dan saya percaya disitulah Tuhan akan buka jalan bagi setiap kita, saudara. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus berdoa, ya, kita harus yakin kepada Tuhan, kita harus beriman. Tetapi kita juga harus melakukan sesuatu yang menjadi bagian kita saat ini. Apapun itu yang ada di depan matamu, saudara, yang saudara bisa lakukan, saudara harus lakukan. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan, ketenangan kepada barang siapa yang juga mau membantu dirinya sendiri. Berarti tidak putus asa, saudara. Tetap optimis, tetap antusias. Kata antusias ini keren banget. Dalam bahasa aslinya dikatakan kita ini di dalam Tuhan. Antusias, saudara. Berarti waktu kita bisa optimis, waktu kita bisa bersuka cita, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Lalu saudara, yang ketiga di dalam ayat ini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan itu apa, saudara? Menanti-nantikan Tuhan berarti kita selalu ingat kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini sama, kita seperti melakukan hal itu untuk Tuhan. Dan pada waktu kita mengalami apapun dalam hidup ini, kita selalu ingat Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita diizinkan mengalami penderitaan, kesulitan dalam hidup kita, saudara, kita harus selalu ingat, Tuhan ada di samping saya. Dan Tuhan hendak berbicara sesuatu lewat apapun yang saat ini kita sedang hadapi. Ya, jadi masalahnya kadangkala pada waktu kesulitan, masalah terjadi, lantas kita ini menyalahkan Tuhan.
lantas kita ini lebih sering curhatnya kepada orang lain, bukan berbicara kepada Tuhan sendiri. Seharusnya kalau kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan, hal yang pertama, kita berbicara pada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Dan bertanya, Tuhan, bagaimana saya harus bisa menghadapi hal ini? Tuhan tidak mungkin diam, saudara. Waktu kita berkomunikasi, kita bertanya pada Tuhan. Dia akan menuntun kita lewat firman-Nya, lewat banyak hal. Gak mesti Tuhan itu berbicara secara audible, saudara. Tetapi Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Mungkin lewat orang lain, mungkin lewat firman Tuhan yang kita baca. Bahkan saat ini firman Tuhan yang sedang saudara dengar saat ini, Tuhan berbicara. Yang pasti semuanya itu harus berawal dari firman Tuhan. Dan yakin saudara, Tuhan pasti akan menolong kehidupanmu. Mazmur 55 ayat 23. Ini ayat yang terakhir bagi setiap kita, saudara. Berkata demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini menarik sekali, saudara. Tuhan berjanji bahwa jika kita menjadi orang-orang yang benar, berarti kita hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Dikatakan, untuk selama-lamanya tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi saudara, jangan khawatir dengan hidupmu. Jangan takut dengan kematian. Ada banyak hari-hari ini, saudara, orang yang begitu khawatir. Orang punya usaha menjadi takut, saudara. Karena bingung, jangan-jangan usaha saya akan bangkrut. Bagaimana saya akan membayar karyawan saya? Sedangkan semuanya harus tutup, harus berhenti berproduksi. Atau mungkin saat ini kita bekerja, kita mengalami PHK, saudara. Yang harusnya kita menerima gaji, kita nggak terima gaji lagi. Saudara, kita harus ingat, kita punya Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Jadi dia yang akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya dan saudara. Saya berkata demikian bukan berarti kehidupan saya selalu lancar, selalu diberkati, saudara. Tetapi kehidupan saya selalu ditolong oleh Tuhan. Pada waktu saya membutuhkan pertolongan, saya berserah kepada Tuhan, saya melakukan bagian saya, berusaha untuk bisa melakukan kebenaran, jadi orang benar, dan saya melihat pertolongan Tuhan nyata dan ada dalam kehidupan saya, saudara. Kekhawatiran itu adalah seperti sebuah beban, saudara. Pada waktu kita menggendong satu beban yang besar, tas yang berat, saudara, di punggung kita, maka kita akan agak sedikit membungkuk, saudara, karena tas yang kita pegang itu mungkin besar, begitu berat. Nah, sama dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu jika terlalu banyak, saudara, dan kita tidak bisa kontrol hal itu, kita tidak mau serahkan kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan menjadi beban yang akan membuat hatimu itu membungkuk. Sehingga saudara tidak bisa hidup dengan baik. Saudara akan kepikiran banyak hal, saudara akan stres, frustasi, sampai akhirnya ada banyak orang, tidak sedikit orang, saudara, yang akhirnya mau mengakhiri kehidupannya di tangannya sendiri. Padahal itu bukan akhir daripada kehidupan. Karena kehidupan kita ini setelah kita meninggal nanti, baru itu kehidupan yang sesungguhnya, saudara, ditentukan saat ini. Jadi saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya frustasi, bingung, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Nah, dengan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita harus serahkan semua kekhawatiran kita. Kita harus serahkan semua ketakutan kita. Kalau udah diserahkan, ya kita jangan usik-usik lagi, saudara. Kalau kita memberikan barang kepada seseorang, kita udah serahkan kan. Gak mungkin kita, lihat dong, pinjem lagi dong. Gak mungkin, saudara. Udah dikasih, diserahkan. Nah, sama dengan kekhawatiran kita. Waktu kita bilang, Tuhan, saya mau serahkan kekhawatiran, ketakutan saya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan, saudara. Jangan ada yang dipegang lagi. Dan dari situ, kita akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera yang sejati. Sampai pada goalnya nanti, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu akan goyah. Jadi memang kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan kita bisa goyah, saudara. Gak mungkin kita itu selalu berdiri teguh.
Pada waktu ada angin badai kehidupan menerpa, mungkin kita akan sedikit goyah. Tetapi menarik firman Tuhan ini dikatakan, kita tidak akan sampai jatuh. Di tengah-tengah saudara, kegoyahan kita, ada Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dan saat ini kita diingatkan, bahwa mari setiap kita menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan semua hal yang mengganjal dalam hidup kita kepada Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yang sejati. Dan jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu sebagai pemilik hidupmu yang akan selalu beserta dengan saya dan saudara sampai selama-lamanya. Sampai pada akhirnya kehidupan kita tidak akan goyah karena ada Yesus dalam hidup kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Tahu Tuhan pasti buka jalan, katakan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh, kami yakin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Katakan, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Amin. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Oh, ku tahu Tuhan pasti buka, ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Benar Tuhan, kami tahu Engkau pasti akan membuka jalan. Dan Engkau pasti mendengar doa setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Asalkan diri kami ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Asalkan hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan, maka Engkau pasti buka jalan. Engkau pasti akan mendengar setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur kalau sepanjang hidup kami, Engkau mengizinkan kami untuk hidup sampai detik ini, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami bisa bernafas secara gratis Tuhan. Itu semua berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami kembali bahwa hanya tinggal tenang dan berdiam diri, kami beroleh kekuatan yang baru, harapan yang baru. Hanya tinggal dalam tenang, kami bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan Engkau hadir di samping kami, menemani proses kehidupan kami. Ada damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami di dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pendengar saat menyembah saat ini. Jika ada di antara mereka yang saat ini menghadapi masalah, ketakutan, kepanikan, atau situasi yang membuat hati ini gelisah, maka kami berdoa saat ini ya Bapa, berikan ketenangan di hati mereka. Berikan ketenangan di hati kami semua ya Bapa. Karena damai sejahtera dan ketenangan hanya berasal dan bersumber dari Engkau saja ya Tuhan. Karena hanya daripada-Mu hati kami ini bisa rasa damai di tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Kami bisa merasakan damai sejahtera. Kami bisa merasakan sukacita yang datang dari Engkau ya Bapa. Urapi mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, agar ada urapan Tuhan mengalir, kasih damai sejahtera Tuhan mengalir saat ini di hati mereka masing-masing ya Bapa. Karena hanya dengan tenang kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesenangan-Mu ya Bapa. Dan hidup kami bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Apabila saat ini ada umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, jika Engkau kehendaki bisa Engkau sembuhkan Tuhan. Amen. Lewat sakit ini, amen, hidup kami bisa diproses dan bisa menghasilkan buah yang manis di hadapan Engkau. Amen. Karakter kami bisa diubahkan serupa dan segambar dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk
kesempatan pada hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Inilah segala doa dan permohonan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.